semua doa pasti diterima. Cuman bentuk diterimanya bisa jadi dengan apa yang kita doakan langsung Allah kabulkan. Apa yang kita doakan Allah berikan jeda beberapa saat. Saat kita berdoa Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Dan minimal doa yang kita lantunkan itu kalau kita nggak tahu diterima atau tidak ya, itu pasti diterima sebagai satu ibadah pada Allah. Artinya kalau itu menjadi ibadah pada Allah, maka tentunya dia menjadi penguat timbangan amal kebaikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Allah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya mari kita senantiasa panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keluarga, nikmat-nikmat yang lain ya, yang luar biasa. Maka tentunya malam ini pula kita diberikan satu kenikmatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para sana. Dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti salah bila. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya di majlis yang mustajabah seperti ini marilah kita senantiasa mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita dan atas putra putri kita semua. Allahumma amin. Dan kita doakan saudara kita khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera, yang punya masalah-masalah kehidupan Allah berikan jalan kehidupan, jalan keluar yang terbaik, dan kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, kita masih melanjutkan bab berzikir dan doa, di mana nanti kita akan pada satu doa gitu ya, yang insya Allah manakala doa itu kita baca, itu sebuah jaminan kita akan meninggal dengan husnul khotimah. Ini insyaallah ya. Lagi-lagi buat kita semua ya, terutama yang sudah sepuh lah gitu ya, yang usianya di atas 60 tahun itu harus mengamalkan ini gitu ya. Karena sewaktu-waktu nanti begitu Allah takdirkan kita meninggal, ya insyaallah kita akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Baik, sebelum ke sana tentunya masih ingat ya hadis terakhir kemarin, yakni betapa Rasulullah berpesan pada Abu Sa'id Al-Khudri untuk buat kita semua, yakni sebuah bacaan yang kekal lagi baik ya. Hadis yang ke-1290. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sabdakan, al-baqiyatu, yang bacaan yang kekal, as-salihatu, dan baik gitu ya. Apa itu la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Jadi Bapak Allah, ini satu bacaan yang saya yakin kita semua sudah biasa melakukan ya. Ini ada satu bacaan yang kekal lagi baik. Artinya kekal sekali kita baca itu senantiasa tercatat dengan kuat ya,
dalam catatan amal kita, dan insya Allah itu akan menjadi satu penguat kita ya, akan satu kebaikan yang senantiasa abadi, yang itu akan terbawa dalam yaumil hisab kita nanti. Hadis tersebut adalah dalil tentang keutamaan kalimat-kalimat tersebut ya, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Kahfi ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban khairun amalah gitu ya. Jadi sebagian Allah firmankan, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Artinya saat kita membaca tadi ya kalimat la ilaha illallah wa subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata billah, ini menjadi satu hal yang seharusnya itu menjadi pendamai hati kita ya. Ini yang memberikan satu gambaran bahwa kita akan mendapatkan satu kedamaian di dunia dan sekaligus kedamaian di akhirat kan nanti ya. Bahkan Ibnu Abbas menafsirkan tersebut yang dimaksud dengan amal yang kekal lagi baik adalah seluruh macam kebaikan, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Artinya, manakala kita mengucapkan atau berdoa dengan ini, kita akan mendapatkan satu kebaikan dari ucapan kita maupun perbuatan kita. Bapak Ibu ya Allah. Kemudian berikutnya, yakni ucapan-ucapan yang disukai oleh Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi pada Abu Sa'id Al-Khudri, berikutnya pada Samurah ya. Wa an Samurah ibnu Jundub. Jadi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sabdakan? Ahabbul kalam. Ya. Satu kalimat yang dicintai oleh siapa? Ilallah, oleh Allah arba'un. Ada 4 gitu ya. Apa itu? La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi lagi Bapak Ibu Allah, Rasulullah sabdakan bagi kita semua, ada ucapan yang paling disukai oleh Allah, ada 4 ya, yang kamu boleh memulai dari kalimat manapun ya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya boleh dimulai dari manapun, boleh dari Allah akbar dulu gitu ya, subhanallah dulu dan seterusnya. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, ini satu hal yang menurut kita sangat baik ya, walaupun di hadis yang lain juga sempat diingatkan, ini yang senantiasa kita baca. Rugilah kita habis sholat kita tidak baca 4 kalimat tersebut ya. Subhanallah ya 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allah akbar 33 kali, maka perlu dilengkapi dengan kalimat la ilaha illallah sebaiknya juga 33 kali gitu ya. Nanti kita akan kemarin di kitab yang sebelumnya kita dapatkan bahwa Rasulullah memberikan satu harapan buat kita semua. Jika kalian ingin memiliki kualitas seperti dengan sahabat ya, jika kalian ingin memiliki kualitas sama dengan sahabat, hadis sahabat itu jamu surga ya, diampuni dosanya dan sebagainya gitu ya. Yakni kalian baca setiap sholat 5 waktu ya, sholat waktu ini 3 kalimat tersebut ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah akbar 33 kali. Insyaallah kalau itu jenengan kita bacakan secara dawam ya, 5 waktu itu, maka insyaallah kita akan memiliki kualitas seperti para sahabat. Ya, kita tahu semua bahwa sahabat ini dosanya udah diampuni oleh Allah sebelum, sesudah dan seterusnya gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, kalimat tersebut ya, yang perlu saya yakin kita semua paham ya. Subhanallah adalah maksudnya Allah gitu ya. Kemudian alhamdulillah segala puji bagi Allah ya. La ilallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah ya. Dan Allah akbar, Allah maha besar ya. Ucapan-ucapan ini dalam kitab ini disebutkan adalah paling disukai oleh Allah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita memahami adalah satu kalimat yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, maka rugilah kita kalau tidak kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Artinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita tidak akan pernah meninggalkan kalimat tersebut gitu ya. Jadi ucapan-ucapan itu paling disukai oleh Allah adalah karena ia mengandung pensucian terhadap Allah, penetapan pujian dan keesaan serta kebesaran untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik, kalau yang tadi pertama adalah kalimat yang kekal lagi baik, berikutnya adalah yang disukai. Yang ketiga adalah satu kalimat yang akan menjadi simpanan di surga. Okay. Ini seringkali menjadi bacaan-bacaan para wali Allah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari,
dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala bersabda li untukku, siapa? Rasulullah SAW. Jadi ini khusus disampaikan pada Musa al-Asy'ari, tentunya juga buat kita semua. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sabdakan, ya Abdullah ibnu Qais, ya, sampaikan wahai Abdullah bin Qais, ya, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu satu simpanan dari beberapa simpanan di surga? Jadi ini kalimat yang menjadi simpanan kita di surga. Artinya Bapak Ibu, logikanya ngaten. Kalau kita punya simpanan di satu tempat, ya, kemudian kita berhak untuk mengambil tersebut, maka pasti kita harus masuk pada tempat tersebut, kan ngaten ya? Sehingga kalau bacaan ini disimpan dan disimpan di surga, maka untuk bisa mengambil simpanan itu, maka kita harus masuk surga. Udah kalau masuk surga kita nggak mungkin akan keluar, kan gitu ya. Ini maksudnya kan. Apa itu? Yakni la haula wala quwwata illa billah. Muttafaqun alaih. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, mungkin saya sering sampaikan di beberapa kajian seperti ini. Ya, jadi para ulama kita, para wali Allah itu seringkali mereka punya amalan, yang amalan ini lagi-lagi menjadi rahasia dia dengan Allah. Amalan ini menjadi satu cara bermesraan dengan Allah tanpa diketahui yang lain. Walaupun cuma satu kalimat, bisa jadi kalimat la ilaha illallah atau la haula wala quwwata dan seterusnya. Silahkan dipilih. Sehingga kita juga diharapkan seperti itu. Jadi jangan harus memiliki satu kalimat yang itu menjadi cara kita untuk bermesraan dengan Allah. Monggo dipilih, ya. Entah dengan subhanallah alhamdulillah bar, atau dengan la haula wala quwwata illa, atau apapun lah namanya, ya. Yang jelas itu jangan merasakan satu hal yang benar-benar beda gitu, ya. Kemudian kita benar-benar bisa menghadirkan Allah dan kita bermesraan dengan Allah. Ya monggo itu, ya, lagi-lagi saya sering sampaikan, monggo jangan harus memilih satu amalan yang lagi-lagi itu hanya menjadi rahasia kita dengan Allah. Tidak perlu ceritakan pada yang lain. Jadi nggak perlu cerita saya lo punya amalan seperti, nggak perlu gitu, ya. Jadi cukup kita dengan Allah saja. Karena apa? La ilallah, yakni tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah SWT. Muttafaqun alaih, gitu, ya. Kemudian bahkan Imam Nasai menambahkan wala malja'an minallah illa ilaihi, gitu, ya. Jadi Imam Nasai menambahkan dengan satu kalimat la malja'an minallah illa ilaihi, tidak ada tempat berlari dari Allah kecuali kepadanya. Artinya kalimat tadi minimal, ya, la haula wala quwwata illa billah, itu kita menjadi tabungan kita di surganya Allah. Jadi bukan tabungan di akhirat, tapi tabungan di surga. Jangan bayangkan, ya. Sehingga karena itu menjadi tabungan kita di surga, maka kita punya hak untuk ngambilnya. Dan cara ngambilnya berarti kita harus masuk ke surganya Allah. Ya, baik. Bapak Ibu yang Allah, dijelaskan dalam kitab ini makna haul, ya. La haula tadi, haul adalah satu pergerakan dan kekuatan. Artinya saat kita bicara la haula berarti ada pergerakan dan kekuatan, ya. Wala quwwata dan kekuatan illallah kecuali illa billah, ya. Maksudnya adalah tidak ada pergerakan dan tidak ada kemampuan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ya Allah, maka di sini ditafsirkan dalam diriwayat secara marfu bahwa tidak ada daya, ya, tidak ada daya menahan diri dari kemaksiatan kecuali dengan penjagaan Allah. Maksudnya itu. Dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Oke, jadi maknanya itu tadi saat kita baca la haula wala quwwata illa billah, ya harus ini, apa istilahnya? Tasdidnya juga harus benar gitu, ya. La haula wala quwwata, ya. Jangan sampai hilang, ya, tasdidnya itu, ya. Baik. Bapak Ibu Allah, berikutnya yakni semua ibadah, semua doa itu pasti diterima. Semua doa pasti diterima. Cuman bentuk diterimanya bisa jadi dengan apa yang kita doakan langsung Allah kabulkan. Apa yang kita doakan Allah berikan jeda beberapa saat. Saat kita berdoa Allah hindarkan kita dari mara bahaya.
Dan minimal doa yang kita lantunkan itu kalau kita nggak tahu diterima atau tidak ya, itu pasti diterima sebagai satu ibadah pada Allah. Artinya kalau itu menjadi ibadah pada Allah, maka tentunya dia menjadi penguat timbangan amal kebaikan kita. Itu ya. Jadi Bapak Ibu Allah, ada dua hadis ya yang menguatkan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nu'man, dari Nu'man ibnu Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man dari siapa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, inna du'a huwal ibadah. Inna du'a huwal ibadah. Ya, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Gitu ya, artinya doa itu ibadah. Doa begitu kita memanjatkan doa, itu diterima atau tidak dalam sesuai dengan keinginan kita, itu sudah diterima sebagai satu ibadah. Ya, sehingga semakin banyak kita berdoa, apapun yang kita doakan, ya walaupun itu kepentingan kita gitu ya, kita minta rezeki yang halal, kita minta kesehatan ya, ternyata kita masih dikasih sakit misalnya ya, itu tetap jadi ibadah. Dan kalau namanya ibadah itu pasti mendapatkan satu pahala, dan pahala akan menjadi pemberat amal kita, dan itu menjadi sebab nanti rahmat Allah hadir, kemudian surga kita dapatkan. Kan ya, jadi Bapak Ibu Allah jangan pernah berhenti untuk terus beribadah. Kemudian di hadis yang berikutnya itu disebutkan walahu, kemudian riwayat dari Imam Tirmidzi min hadisin Anas dengan lafaz ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Cuman hadis yang kedua ini begitu diteliti ada beberapa perawinya sehingga disimpulkan hadis ini dhaif ya, lemah ya. Tetapi itu tidak melemahkan hadis yang pertama, bahwa sesungguhnya doa adalah ibadah. Karena ya, jadi ini Bapak Ibu yang Allah, maka jangan pernah kita habis sholat kemudian lancing ya, salam kelencing gitu ya, tidak berdoa, jangan gitu ya. Walaupun mungkin di dalam sholat kita udah banyak berdoa gitu ya, tetapi sempatkan, karena setelah habis sholat fardu itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, sehingga ada amalan-amalan yang perlu kita terus lantunkan, lakukan dan sebagainya, yang itu bisa menguatkan kita, bisa menjadi tabungan kita, bisa menjadi terbaik kita dan sebagainya tadi ya. Baik Bapak Ibu yang Allah, kemudian berikutnya doa ada sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ya, berarti juga dari Nu'man tadi ya. Min hadisin Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Ya. Laisa syai'un ya, tiada ada sesuatu, tidak ada sesuatu pun gitu ya, akrama yang lebih mulia, Allah di atas Allah, minad du'a, daripada doa. Ya, jadi jelas ini Bapak Allah, maka di sini tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah selain doa. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Sehingga Bapak Ibu Allah, maka gitu ya, doa dan doa itu terus kita berikan ya, karena luar biasa tadi yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang Allah, hadis ini dijelaskan menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah murni. Ya, doa itu adalah ibadah murni, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'min, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Tuhanmulah Allah berfirman ya, berdoalah padaku, niscaya akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, jadi sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dengan keadaan hina dina. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, ini dimaknai sebagai bahwa doa itu adalah sebuah kemurnian ibadah. Doa adalah kemurnian ibadah. Sehingga bagaimana Allah dengan tegas ya, ud'uni, berdoalah padaku, astajib lakum. Ya, pasti aku kabulkan. Jadi di sini apalagi kalau kita perhatikan dari susunan bahasa Arab ini ya, itu tidak ada kata sambungnya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa berdoa padaku langsung aku kabulkan, pastinya ngaten. Ini yang terus harus kita kuatkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang Allah, maka doa dan doa terus kita lakukan.
Ya, bahkan kita tahu bahwa as-silahul mu'minun as-sabru wa doa. Senjata pamungkasnya orang beriman adalah sabar dan doa. Gitu ya. Jadi subhanallah ya, ini hal yang luar biasa yang perlu terus kita kuatkan, yakni doa dan doa. Baik, berikutnya Bapak Ibu, yakni anjuran kita berdoa di waktu-waktu yang mustajabah. Termasuk di majelis ilmu seperti ini. Gitu ya. Termasuk di sini disebutkan, yakni yang pertama di hadis yang ke-1596, yakni antara adzan dan iqamah. Sehingga Bapak Ibu rugilah jenengan habis adzan ngobrol gitu. Jangan Bapak. Nanti lah ngobrolnya gitu ya. Karena waktunya sebentar. Ini kayaknya masih banyak ya. Apalagi tadi mungkin kemarin sudah sempat saya singgung ya. Di majelis ilmu seperti ini, itu salah satu adalah hafatul malaikah. Allah kirim malaikat untuk mengelilingi kita. Bukan hanya satu loh ya. Yang melingkupi malaikat di depan, belakang, kiri, kanan kita ada malaikat. Yang malaikat itu lagi-lagi menyaksikan kita Bapak Ibu. Dan kesaksian malaikat ini disampaikan pada Allah apa adanya. Kita tahu malaikat tidak pernah ngurangin nambahin ya. Malaikat tidak pernah menselisih Allah. Sehingga kalau jangan tahu di majelis seperti ini, kemudian minimal ngantuk lah, ya dilaporkan ngantuk gitu ya. Apalagi ngobrol, ya dilaporkan ngobrol gitu. Apalagi ngajak ngobrol temennya gitu ya. Lebih parah lagi misalnya ya. Tapi bukan berarti wah mending itu asal ngaji, jangan gitu ya. Ya datang gitu ya, tapi manfaatkan. Lagi-lagi Bapak Ibu, dan itu nanti banyak sekali manfaatnya. Baik. Hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wan Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abah ad-du'a'u, ya, jadi berdoalah kalian, doa ya, bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Nun sewu, apa yang didapatkan? La yuraddu. La yuraddu. Ya, apa itu? Tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak Bapak Ibu. Artinya kalau boleh kita maknai secara umum gitu ya, apapun yang kita lisankan di antara adzan dan iqamah dan kita ada di masjid itu tidak ditolak. Nah berarti kalau misalnya kita obrolan kita ngalor gitu misalnya nggak ditolak, ya bisa jadi kan gitu ya. Walaupun itu seperti adalah doa yang tidak akan tertolak. Ya Bapak Ibu yang dirahmati, ini yang perlu kita kuatkan. Hadis ini lagi-lagi ada dalil tentang anjuran untuk memperbanyak doa pada waktu-waktu mustajabah, doa itu dikabulkan, gitu ya. Baik Bapak Ibu yang Allah, yang berikutnya adalah sifat Allah. Kenapa sih kita berdoa kepada Allah? Ternyata Allah itu punya sifat malu kalau tidak mengabulkan doa kita. Kapan? Pada saat tangan kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman radhiyallahu anhu, dari Salman radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbukum, sesungguhnya Tuhan kalian hayyinun, ya, hayyun itu adalah pemalu, karimun, lagi pemurah. Jadi Allah itu maha pemalu dan maha pemurah gitu ya. Maksudnya gimana? Yastahi min abdihi idza rafa'a alaihi yadayhi ayyaruddahuma shifran. Ya, jadi artinya dia Allah akan malu terhadap hambanya apabila dia mengangkat tangannya kepada Allah ya. Ya Rabbi misalnya, lalu dia mengembalikannya tangannya dengan tangan hamba. Begitu tangannya turun kemudian tidak dikabulkan. Ya, artinya Bapak Ibu Allah, ini Allah malu dan Allah punya sifat pemurah gitu ya. Artinya kita harus meyakini apapun yang kita lantunkan, doa kita pasti dikabulkan. Ya, makanya sering ada satu nasihat ya. Jadi kalau kita punya masalah ya, kemudian kita mantapkan hati kita, kemudian mohon pada Allah, itu minimal hati kita tenang. Walaupun belum tahu solusinya enggak apa. Ya, tapi dengan penuh keyakinan, kalau nggak yakin ya nggak akan dapat ketenangan kan ini. Gitu ya. Jadi baik. Bapak Ibu Allah, kemudian khusus shifer tadi ya, di mana adalah kosong ya, hamba. Hadis ini mengandung anjuran untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi jelas Bapak Ibu, ternyata di sini juga kenapa tadi yastahi min abdi idza rafa'a yadayhi
ayyaruddahuma shifron. Shifron itu berarti ketika tangannya turun itu kosong, misal tangan kosong. Berarti kita memang diharapkan atau disunnahkan untuk tangannya diangkat ketika berdoa. Nah, ini mungkin menarik ya. Kalau kita coba sedikit singgung ya, teman-teman Muhammadiyah nun sewu. Dulu itu berdoa nggak boleh gini ya, pakai gini kan gitu ya. Tapi beberapa bulan yang lalu majelis tarjihnya mengeluarkan bahwa ini sunnah. Jangan bisa bersani. Artinya itu satu hal yang terus kita kuatkan betapa tata cara atau kaifiatnya tetap harus kita ikuti sebagaimana Rasulullah berikan contoh. Baik, berikutnya lebih dikuatkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, idza amadda yadayhi bid du'a. Ya, yakni jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada waktu berdoa. Ya, dan perhatikan ya, Rasulullah mengangkat kedua tangannya pada waktu berdoa. Ya, lam yaruddahuma ya. Kemudian maka dia tidak akan mengembalikannya, nusewu, hatta yamsahabima wajahahu. Ya, sampai sebelum dia mengusapkan wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi nusewu, jadi berdoa, kemudian habis selesai doa diusapkan ke wajahnya. Ini Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi gitu ya. Bahkan hadis ini juga ada hadis lainnya yang menguatkan, yakni hadis yakni hadisan Ibnu Abbas ya, an Abi Daud wa majmu'ahu yaqtadi annahu hadisan hasan ya. Jadi dikuatkan oleh Ibnu Abbas riwayat tadi yang semuanya menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah baik gitu ya. Artinya bagaimana Rasulullah begitu berdoa, mengangkat kedua tangannya, selesai berdoa diusapkan ke wajahnya. Ngerti ya? Ini hal seperti yang harus kita punya hujahnya, maka kita harus contoh bagaimana Rasulullah memberikan satu anjuran gitu ya. Hadis ini adalah dalil tentang anjuran untuk mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai berdoa. Artinya kalau Rasulullah menganjurkan itu berarti nilainya adalah sunnah. Ngerti ya? Jadi sunnah itu bisa qaul Rasulullah, bisa fi'li Rasulullah, dan bisa juga persetujuan Rasulullah. Ngerti ya? Baik. Bapak Ibu yang Allah. Kemudian ya Allah. Ini keutamaan baca salawat. Ya Allah. Baik, hadis yang ke-1600 ya. Wa ani Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi fi yaumil qiyamah. Inna aulan nasi fi yaumil qiyamah, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamatnya Rasulullah ya. Dengan Rasulullah ya. Yani aktsaruhum alayya salatan. Ya, yakni siapa adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Jadi Bapak Ibu Allah, lagi-lagi sholat itu manfaatnya banyak sekali ya. Moga kita amalkan ya. Di antaranya bagaimana dalam sebuah hadis qudsi ya, satu ketika Rasulullah ini tersenyum. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum gitu ya? Ternyata Jibril barusan datang menyampaikan padaku, jadi Allah berfirman, barang siapa yang berselawat atas kekasihku Rasulullah, maka aku Allah akan berselawat 10 kali lipat dengan apa yang dia lakukan. Ya, kalau jangan salat pada Rasulullah sekali, itu Allah berselawat atas diri kita 10 kali. Berarti kalau jangan salat pada Rasulullah 10 kali, 100 kali Allah salat pada kita. Kalau jangan salawat 100 kali, Allah berselawat atas diri kita 1000 kali. Sehingga lagi-lagi rugilah kita kalau tiap hari kita melewatkan salawat. Gitu ya. Jadi namanya Bapak Ibu yang Allah, nanti perlu ya kita masing-masing kita punya satu waktu khusus ya. Mungkin yang lebih, yang saya coba tanya teman-teman itu, yang waktu yang paling longgar itu biasanya habis subuh sama menjelang tidur gitu ya. Secapek apapun habis subuh itu nyaman lah untuk berpikir lebih gitu ya. Menjelang tidur juga seperti itu. Ya, baik. Bapak Ibu yang Allah, maka hadis ini mengandung anjuran untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah, dan bersolawat itu dianjurkan untuk dibaca pada awal dan akhir doa diantaranya. Baik, berikutnya ini yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu.
Jadi barang siapa membaca kalimat yang akan kita kaji ini, ternyata Allah akan matikan kita dalam husnul khotimah. Ya, Bapak Ibu Allah, ini kisah-kisah ini banyak ya. Sehingga seringkali orang itu tidak mati-mati gitu ya. Karena mengamalkan ini bukan karena dia ini menjadi ajimat ya, tetapi karena ada sesuatu yang belum selesai urusannya. Mungkin hutangnya, mungkin masalah dengan orang lain. Sehingga tiba-tiba orang itu akan datang menyelesaikan masalah dan baru itu akan selesai. Dimatikan oleh Allah. Kenapa? Karena dia mengamalkan zikir ini gitu ya. Sehingga lagi-lagi Bapak Ibu Allah, ini menjadi hal yang luar biasa kalau itu menjadi amalan kita, walaupun kita masih muda harusnya sepuh lah karena masih muda juga bisa jadi tiba-tiba berangkat kerja dus kecelakaan meninggal misalnya. Husnul khotimah kalau diamalkan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-1601. Wa an Saddad Ibnu Ausi, dari Saddad Ibnu Ausi, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul istighfar, Sayyidul istighfar. Apa itu Sayyidul istighfar? Yani rajanya istighfar yang dia ayyaqulul abadu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya yakin ini semua hafal ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi disebutkan dengan Sayyidul Istighfar, adalah pemimpinnya istighfar. Ialah seorang hamba saat membaca Allahumma anta rabbi tadi sampai dengan akhir, dan ya Allah engkaulah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau gitu ya, yang telah menciptakan diriku, aku adalah hambamu, aku selalu berada dalam ikatanmu dan perjanjianmu selama aku mampu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku berbuat. Ya, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Ya. Aku mengakui kenikmatanmu kepadaku. Aku mengakui kepadamu terhadap dosa-dosaku. Mengaku dosa-dosanya. Maka ampunilah aku. Sebab tiada yang akan mengampuni dosa selain engkau. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak yang Allah, ini belum selesai hadisnya. Dilanjutkan dengan jika dia mengucapkan di awal waktu siang, maksudnya habis subuh ya, dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sampai dengan waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Artinya meninggal dengan husnul khotimah. Ya, dan jika dia membacanya di awal waktu malam, habis maghrib maksudnya ya, dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga atau husnul khotimah. Jadi Bapak Ibu, ini saya di Masjid Baitul Salam kemarin begitu menyampaikan hadis ini, cuman di kitab yang lain ya, itu ada yang minta ijazah gitu ya. Ijazah buat kami, silakan boleh, karena ini hadis Rasulullah, boleh pakai ijazah. Artinya ijazah itu sesuatu amalan yang kita yakini, kemudian bahwa itu akan membahas hasil yang sebagaimana Rasulullah sabdakan, dan itu pasti kebenarannya. Gini ya. Bapak, ya. Itu tadi kan ada di Al-Maksurat pagi sore. Ya. Saya ingin menanyakan ini Ustaz, mumpung belum melangkah lebih jauh. Ya. Mengenai zikir doa. Ya. Ini terkait dengan pagi maupun petang, itu terkait dalam sebagaimana surat Al-A'raf ayat 205. Kurang lebih bunyinya adalah, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Zikir bersama setelah salat kadang itu kan karena bersama ya keras. Saya ingin mohon klarifikasi atau petunjuk menurut yang mana ini? Karena paling tidak kalau ada yang tidak ikut imam zikir bersama itu, paling tidak kita paham bahwa dia punya dasar yang kuat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi Bapak Ibu Allah, leres ya apa yang dulu sampaikan tadi ayat Al-Qur'an ya. Bahwa tidak dengan keras. Jadi di sini dalam beberapa tafsir yang bisa ini tafsirnya, ini yang dimaksud dengan keras itu bukan dengan teriak-teriak ya.
Artinya dengan suara keras yang dikir bersama di hujah yang lain itu dibolehkan, tapi tentunya dengan nada-nada yang semestinya. Betul nggih? Artinya dengan misal sama dengan saat kita memimpin doa gitu ya. Ya, jangan bayangkan pada saat kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut misalnya, ya Allah, berilah kami kemudahan dalam sakaratul maut. Tapi bacanya dengan kayak maraton itu yang tidak diperkenankan. Artinya saat kita membaca itu juga tidak boleh terlalu keras ya, karena kita lagi memimpin doa seperti itu, tetapi dengan nada-nada yang santun di hadapan Allah. Maka syaratnya apa? Kita harus paham apa yang kita baca. Jadi maksudnya kan apa? Jadi bukan berarti ini di dalam sepenuhnya dalam hati ya, tidak dilisankan, bukan. Doa itu harus dilisankan. Ya, doa itu harus dilisankan. Ya, tapi tidak harus dengan keras. Kalaupun kita diperdengarkan dengan yang lain, karena kita posisi doa bersama seperti itu, maka yang kita lakukan adalah nada yang kita berikan adalah nada benar-benar santun. Maksud saya paham ya Bapak ya. Arti santun itu bahwa kita sedang mohon pada Allah gitu ya, bukan teriak pada Allah gitu ya, sehingga yang kita nggak perlu terlalu keras, seperlunya gitu ya, seperlunya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu ya. Kalau astagfirullah nggak perlu gitu ya. Jadi termasuk Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Jadi benar-benar dengan satu kata-kata yang rendah Bapak Ibu. Jadi kerendahan itu bukan berarti tidak didengar. Ya, tapi didengar. Walam sab ngaten Bapak. Maksudnya gitu. Jadi sehingga nanti ngaten kalau keras itu syir. Jahar sama sir maksudnya gitu ya. Terus jadi cuman di sini terus jadi Salat duhur dan asar bersamaan itu kan sir betul nggih. Apakah seperti itu? Yang dimaksud itu ngaten ya. Mboten. Jadi di sini beda penerapan sholat sir dengan jahar untuk bacaan imam maksudnya kan ngaten nggih. Jadi kalau bacaan jamaah sama semua harus sir. Jadi khusus bahkan imam pun itu sebenarnya dibolehkan. Kemarin di kitab ini ya, kita bahas bahwa imam pun juga dibolehkan untuk sholat zuhur asar itu dengan sesekali dikeraskan. Misal gitu ya, habis selesai wa'id ma'udzuban ma'udzullin amin bismillahirrahmanirrahim pelan ya. Kemudian mau baca surat apa, itu dikeraskan di awal. Sabbihisma rabbikal a'la, terus pelan. Artinya memberikan panduan pada jamaah bahwasanya imam baca ayat ini, surat ini. Sehingga jamaah bisa menyesuaikan ya. Sedangkan untuk doa Bapak bukan itu yang dimaksud. Jadi di sini adalah yang dimaksud dengan di sini pelan ya. Pelan itu bukan sekedar tidak kedengaran, tetapi pelan itu adalah bagaimana kita melantunkan itu dengan penuh apa istilahnya ya, santun lah kan ya, di hadapan Allah. Dan lagi-lagi Bapak Ibu mungkin kemarin sudah kami sampaikan ya, yang dimaksud santun berarti syaratnya kita harus paham apa yang kita lantunkan kan gitu ya. Lah ini fungsinya imam gitu ya. Jadi apa yang apa yang dibaca, apa yang didoakan ini menjadi sesuatu yang dia pahami, maka dia akan menyampaikan memohon pada Allah dengan sungguh-sungguh. Artinya bisa jangan bayangkan misalnya Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah misalnya ya. Ini kan harus nadanya beda. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah berikan anugerah kami husnul khotimah dan lindungi kami dari su'ul khotimah. Jadi lantunan ngapunten insyaallah ngaten apa kalau Ustaz ngaten ya. Baik. Saya masuk lagi pada doa ini. Artinya laras ini ya sebagai hujah kalaupun nanti misal saat zikir bersama kemudian ada jamaah yang tidak mengeraskan suaranya oke, tidak masalah gitu ya. Kemudian kalaupun ada jamaah misal gitu ya, kemudian mengikuti si imam dengan keras, tentunya imam harus berikan contoh dengan kerasnya pun dengan nada-nada yang santun tadi gitu ya. Jadi bisa rasakan lah kalau satu ketika tiga bersama dengan ulama ya, kiai yang paham apa yang dibaca itu mesti dengan cara-cara yang santun. Ya. Maka sang makmum pun harus mengikuti dengan cara yang santun. Kalaupun dia mau mengeraskan suaranya, gitu ya.
Kemudian yang kedua, si makmum tidak boleh sampai melebihi kerasnya dari si imam. Ya, jadi kalau imamnya bacanya tidak seberapa keras, ya sudah diikuti seperti itu. Maka tadi insyaallah. Jadi ini menjadi satu hal yang akan biasa kita lakukan. Kalaupun ada yang memilih dengan pelan gitu ya, kemudian yang satu memilih dengan keras dan sebagainya. Sambut Isa terang ya? Belum. Baik. Bapak Ibu Allah. Kemudian kenapa doa ini disebut dengan sayyidul istighfar? Ini penting ya. Sampai begitu luar biasa tadi pahala yang akan kita dapatkan atau jaminan yang kita dapatkan. Ya, sayyidul istighfar disebut dengan pemimpin istighfar. Kenapa? Karena ternyata yang pertama ini pengakuan terhadap tauhid rububiyah dan uluhiyah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta akhlatani. Itu berarti Allahumma anta rabbi itu tauhid rububiyah. Ya, rububiyah berarti kalau kita pahami secara luas, Allah adalah pencipta kita, Allah adalah pelindung kita, Allah adalah yang memenuhi seluruh kebutuhan kita. Itu rububiyah. Kemudian kita sebut dengan kalimat la ilaha illa anta. Ya, dia adalah uluhiyah kita, Allah yang kita ibadahi, Allah yang kita sembah dan seterusnya. Ini satu hal yang lengkap ya. Satu sisi meyakini Allah pencipta kita dan memberi seluruh kebutuhan kita. Di sisi yang lain Allah adalah Tuhan yang kita sembah dan kita ibadahi. Maka tentunya dengan dua hal ini akan menjadikan Allah satu-satunya yang akan kita cintai. Tauhidul mahabbah gitu ya. Di awalnya sudah, ya awalan sayyidul istighfar sudah membawa kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kemudian berikutnya ternyata sayyidul istighfar itu juga merupakan satu pengakuan terhadap penghambaan kita pada Allah. Gitu ya. Yang berikutnya lagi kita juga mengakui akan kecerobohan kita terhadap ketaatan yang kita lakukan. Artinya mungkin benar kita sudah sholat 5 waktu. Mungkin benar kita sudah melaksanakan puasa dan seterusnya lah ibadah-ibadah itu. Tapi kita meyakini itu belum sempurna. Kan ya harus kita yakini itu. Jadi kita nggak ada suatu kesombongan akhirnya. Seolah-olah kita udah sholat jamaah ini rutin ya di masjid Aslamiyah ini ya. Itu di hadapan Allah kita merasa kita belum sempurna. Sehingga Bapak Ibu Allah, ini ada satu kisah menarik ya. Ada seorang wali Allah yang kebetulan dia budak ya. Di zaman Khalifah Umar ya, Umar bin Khattab, kemudian sempat terjadi paceklik ya, di satu daerah, bukan di satu daerah. Kemudian mereka sudah melakukan sholat istisqa itu berhari-hari, tidak turun-turun hujan. Ya, tidak turun-turun hujan. Ya. Ini yang sholat itu orang-orang merdeka lah, ya, yang merdeka tidak turun-turun hujan. Ya, dipakai yang ulama yang paling masyhur dan sebagainya. Satu ketika ini ada seorang budak yang dia adalah kasih Allah. Ya, karena budak ya berarti tinggalnya di satu tempat yang sempit dan sebagainya. Dia mohon pada Allah. Setelah dia mengetahui para masyarakat berdoa istisqa tidak pernah turun hujan, dia mohon pada Allah, ya Allah, dengan cintamu padaku turunkanlah hujan. Dan ternyata apa yang beliau lantunkan ini didengar oleh majikannya. Dan betul setelah itu turun hujan, langsung turun hujan. Majikannya sempat marah. Betapa sombongnya kamu gitu ya. Mengatakan Allah cinta padamu. Gitu ya. Hanya disampaikan sesungguhnya, wahai tuanku, kalau aku sampaikan bahwa dengan cintaku padamu, ini ada apa-apanya dan belum tentu kecintaanku itu sebesar itu. Tapi kalau dengan cintamu ya Allah padaku, itu pasti cinta Allah itu luar biasa pada kita. Ini cara pandang kekasih Allah itu mesti seperti itu. Dan satu juga langsung turun hujan dan ini ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata si wali ini dia sudah bikin komitmen dengan Allah. Jadi wali itu gitu. Jadi komitmennya apa? Ya Allah, saya punya amalan-amalan, saya berdoa hanya dengan Engkau. Ya. Jika nanti ada orang yang tahu amalanku, ya saat aku berdoa padamu, maka matikanlah aku. Betul begitu tuannya keluar kepada dia, ya Allah, Tuanku telah mengetahui apa yang aku lakukan bermesraan dengan Engkau, sehingga sesuai dengan kesepakatan kita, matikan aku. Mati betul. Gitu ya. Baik. Di sini lagi Bapak Ibu,
di dalam Sayyidul Istighfar ini selain kita mengakui terhadap pemahaman kita, juga mengakui akan kecerobohan kita dalam ketaatan kita. Ya, kemudian juga mengakui akan nikmat-nikmat Allah pada kita. Ya. Dengan nikmat-nikmat tersebut ternyata kita masih mengakui melakukan dosa-dosa gitu ya. Sehingga yang kita lakukan adalah kita mohon ampun kepada Allah dan kita meyakini hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ya, hal ini juga disampaikan menjadi satu penguatan di dalam surat Al-Imran ya. Untuk Sayyidul Istighfar ini surat Al-Imran ayat 135 136 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yasirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui, ya, walam yasiru ala ma fa'alu walam ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ya, jadi mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ya, jadi Sayyidul Istighfar ini dia menjelaskan Al-Quran surat Al-Imran ayat 136. Jangan dibalik ya. Jadi kalau membaca ini jangan dibalik. Hadis menjelaskan dijelaskan Al-Quran, bukan jadi Al-Quran. Ini umpamanya harus paham. Walaupun di sini di dalam kitab ini disebutkan bahwa ada satu ayat Al-Quran yang penjelasan, maksudnya dia adalah menjelaskan hadis tersebut ya. Baik Bapak Ibu Allah, itulah beberapa hal yang bisa kita kaji pada malam hari ini ya. Dan lagi-lagi di hadis yang terakhir ini monggo ya, ini bisa menjadi satu penguat buat kita ya. Kita sadar betul bahwa yang kita inginkan adalah kematian dengan husnul khotimah ya. Sehingga kenapa seringkali di dalam doa ini kita mohon pada Allah senantiasa diberikan rahmat, hidayah dan barokahnya. Tujuannya apa? Barokah itu adalah ziyadatul khair. Artinya semakin hari dengan barokah itu kita semakin baik, semakin banyak, semakin, dan puncaknya di ujung umur kita adalah puncak kebaikan kita. Apa itu? Yakni husnul khotimah. Semoga Allah memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa mengamalkan ini semua, dan akhirnya Allah menghadiahkan kita husnul khotimah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.